Ini berita yang sangat perlu untuk Anda ketahui bagi Anda yang suka memakai uang pinjol atau pinjaman online. Kenapa? Karena ada sekitar 14.000 debt collector yang siap beraksi apabila Anda tidak membayar hutang pinjol. Jadi ada sekitar 14.000 debt collector yang sudah disiapkan untuk menagih hutang-hutang yang tidak tertagih atau tidak terbayarkan, yang siap disebarkan ke seluruh penjuru untuk menagih hutang-hutang yang tidak terbayarkan atau kredit macet pinjol. Penagih hutang atau debt collector menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pinjaman online atau yang biasa disebut dengan pinjol. Selain itu, debt collector internal perusahaan fintech peer-to-peer atau P2P lending juga mempekerjakan pihak ketiga. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFVI mencatat setidaknya ada sebanyak 14.000 orang tercatat sebagai penagih utang pinjol. Sekretaris Jenderal AFVI Sunu Widiatmoko mengatakan bahwa pihaknya memastikan bahwa seluruh tenaga debt collector telah tersertifikasi dan siap terjun ke lapangan apabila dibutuhkan sewaktu-waktu. Wah, ini makin hebat ini ya, makin parah ini. Jadi sebaiknya tidak usah pinjam online ya kalau masih bisa. Kita pastikan seluruh tenaga debt collector itu tersertifikasi, katanya, baik internal maupun usaha pendukung atau vendor. Sampai saat ini, jumlah tenaga debt collector yang sudah terverifikasi itu ada sekitar 14 ribuan. Ujar Sunu dalam konferensi pers Ada Kami yang diadakan di Jakarta pada hari Jumat tanggal 22 bulan 9 tahun 2023. AFVI pun telah menyiapkan sejumlah standar operasional atau SOP untuk panduan debt collector itu dalam menagih hutang yang tertunggak. AFVI tidak membenarkan cara-cara represif dalam penagihan pinjol termasuk kekerasan, katanya. Tapi pada faktanya yang terjadi di lapangan adalah kekerasan dan kekerasan terus, bahkan kata-kata kebun binatang sering keluar. Bahkan sampai ada beberapa kontak fisik. Sehingga mengakibatkan ada nasabah yang sampai down depresi. Bahkan belakangan ini kita beberapa kali mendengar ada nasabah yang sampai bunuh diri. Kalau dia langgar kode etik, kita lakukan flagging. Ini berfungsi kalau misal dia dikeluarkan dari perusahaan fintech-nya. Itu kita pastikan orang ini tidak di-hire lagi oleh anggota kita yang lain, pungkasnya. Pada kenyataannya, yang terjadi di lapangan, hampir seluruh masyarakat Indonesia tahu. Sementara itu, perlakuan debt collector jadi sorotan usai korban Ada Kami mengadukan cara penagihan utang pinjol ke aplikasi X atau yang dahulunya Twitter. Dalam keterangannya, korban tersebut diteror hingga ditelepon ke kantor dan dikirimkan makanan melalui order fiktif di aplikasi ojek online. Seperti inilah yang sering terjadi di lapangan. Dalam kesempatan yang sama, CEO Ada Kami Bernardino Monica Vega mengklaim Ada Kami memiliki 400 debt collector internal. Ia pun mengaku perusahaannya memiliki standar prosedur tertentu untuk melakukan penagihan. Ini semua cuci tangan kalau sudah terjadi sesuatu hal ya. Memang negara ini kadang-kadang kita aneh dengan aturan dan peraturan yang dibuat selalu berusaha untuk dilanggar demi kepentingan para pengusaha-pengusaha atau pemilik-pemilik modal. Jadi di Ada Kami atau platform lain yang kami lakukan adalah membagi-bagi di bucket-bucket, misalnya 1-10 hari masuk ke kelompok A, B, dan seterusnya. Ada pengelompokannya. Di dalam dialog yang dilakukan dengan nasabah itu biasanya kami taruh di screen dan batas-batas yang akan dibicarakan di screen. Di screen tersebut informasi tentang nasabah itu sangat minim. Bahkan nomor telepon nasabah tidak ketahuan. Dia tinggal tekan tombol dan langsung keluar panggilan dengan nasabah. Nomor yang ditelepon itu tercatat. Jadi kami tahu itu dari DC kita atau tidak jelasnya. Ada Kami juga mengklaim memiliki langkah pengawasan di mana pihaknya melihat kata kunci atau keyword yang disebut debt collectornya. Jika ada yang melanggar ketentuan
Kalau itu terverifikasi pelanggaran, kami akan tindak dan tingkat pelanggaran itu sudah SOP. Apakah sanksinya SP1, SP2, atau SP3? Tegasnya. Nah, ini adalah pengakuan dari mereka yang bekerja di pinjol ada kami. Tetapi pada prakteknya di lapangan, yang terjadi adalah sebaliknya. Dan kalaupun terjadi pelanggaran, kita laporkan, kadang-kadang mereka seolah-olah tidak tahu atau amnesia. Kita berharap bahwa OJK benar-benar berfungsi dan benar-benar menerapkan pengawasan mereka terhadap pinjol-pinjol yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang kita lihat belakangan ini bahwa sering sekali mereka hadir bukan sebagai jawaban untuk keperluan atau membantu perekonomian yang ada di Indonesia. Justru mereka malah hadir menambah kesusahan masyarakat Indonesia, di mana orang tersebut sudah terjerat mungkin pinjaman lain sehingga meminjam ke pinjaman ini atau ke pinjol ini untuk menutupi lubang yang sebelumnya. Anggaplah mereka punya hutang di pembiayaan atau bank atau leasing. Nah, mereka meminjamlah ke pinjol ini untuk menutupi hal tersebut, dan itu pun dikabulkan oleh pinjolnya, ya, pinjaman online-nya, sehingga terjadilah lubang baru atau masalah baru. Nah, pada saat penagihan masalah baru ini, mereka menagihnya dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Bahkan belum beberapa waktu, ya, belum sehari atau 2 hari sudah mulai terjadi penagihan. Jadi kita bisa lihat apakah pinjol ini jadi solusi ataukah jadi masalah yang membuat atau menimbulkan masalah baru dalam perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia. Seharusnya lah pemerintah bertindak tegas untuk memberantas semua pinjol-pinjol yang melakukan kegiatannya dengan cara-cara penagihan-penagihan yang tidak manusiawi, dan juga memberikan pinjaman asal memberikan pinjaman tanpa melihat dulu untuk apa keperluan itu dipakai nasabahnya, apakah untuk bayar utang, apakah untuk perkembangan usaha, apakah untuk berobat. Nah, mereka langsung asal main keluarkan saja, sehingga di kemudian hari itu menimbulkan masalah baru bagi mereka yang tidak mampu untuk membayarnya. Semoga informasi ini bermanfaat dan salam sahabat.